Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Insyaallah ta'ala fi hadzal yawm السابع عشر من شهر شعبان سنة 1446 الهجرة نواصل قراءتنا في تفسير surah Al-Baqarah. Kita kembali melanjutkan pembacaan tafsir surat Al-Baqarah dengan tafsir Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah pada pagi hari ini 17 Sya'ban. Sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Yang mana kita telah menyelesaikan tafsir ayat 49 sampai dengan ayat 57 pada pertemuan yang lalu-lalu. Kemudian kita juga telah menyelesaikan tafsir 58 ayat 58 59 tentang bagaimana Bani Israel diberi nikmat oleh Allah. Kemudian ada orang-orang zalim yang berbuat kebid'ahan, bermain-main dengan perintah Allah sehingga diturunkanlah azab. Dan yang terakhir ayat 60. Bagaimana ketika Allah berikan kenikmatan kepada Bani Israel tanpa susah payah, tanpa mereka susah payah. Kemudian kita lanjutkan ayat 61. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ard min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim surat Al-Baqarah ayat 61, kita baca terjemahannya. Wa idh qultum, nah, wahai Bani Israel, ingatlah, ingatlah ketika kamu berkata kepada Nabi Musa, ya Musa, wahai Musa, kami tidak lan nasbira ala ta'ami, kami tidak akan tahan hanya makan dengan satu macam makanan. Maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi min bakaliha, seperti sayur-sayur, sayur mayur, mentimun, bawang bawang putih, kacang adas ini disebutkan di sini waqthaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha dan bawang merah. Qala Nabi Musa menjawab, atas tabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kalian meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah kalian ke suatu kota, Misra, fa inna lakum ma sa'altum. Pasti kalian akan memperoleh apa yang kalian minta. Kemudian, waduribat alaihimud dhillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabim minallah. Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Dzalika bima asaw wa hal itu terjadi karena sesungguhnya mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak. Alasan yang benar yang demikian itu ditimpakan karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Ya tadun. Kita baca tafsirnya. Ai wadhkuru id qultum li Musa ala wajhi tamallul li ni'amillahi wal ihtiqar laha lan nasbira ala ta'amin wahid ay jinsin minat ta'am wa in kana kama taqaddam nam anwa'an lakinnaha la tataghayyara fad'u lana rabbaka yukhrij. Ai kata Syekh As-Sa'di menafsirkan ayat ini, wadhkuru ingatlah kalian
ketika kalian berkata kepada Nabi Musa dengan sikap bosan terhadap nikmat-nikmat Allah dan meremehkannya. Wa itu kultum, dan ingatlah ketika kalian berkata kepada Musa, dengan sikap bosan inilah nasbiru ala ta'ami wahid, kata Bani Israel. Kami tidak akan bisa apa namanya? Tidak tahan hanya dengan makanan satu macam makanan saja. Ai jins minat ta'am, yaitu satu jenis makanan. Meskipun sebelumnya telah disebutkan bahwa makanan tersebut beragam, beragam tetapi tetap saja tidak berubah. J- Jinsin minat ta'am. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha. Jadi kata Bani Israel, berdoalah wahai Musa kepada Rabbmu, kepada Allah Subhanahu wa taala, eh, untuk kami agar dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi. Mim baqaliha, dari sayur-sayur, sayur mayur ai nabatuha atau nabatiha alladzi laisa bi syajarin yaqumu ala saqihi. Yaitu tumbuhan yang tidak berupa pohon yang memiliki batang. Nah, wa qithaiha wa huwal khiyar, mentimun, wa fumiha ay thaumuha atau thaumiha, wal adas wal basal ma'rufun. Fum itu bawang putih. Wa adasya wa basaliha ma'ruf, kata Syekh As-Sa'di. Syekh As-Sa'di menjelaskan. Qala lahum Musa atastabdiluna alladhi huwa adna wa huwa al-at'imah al-madhkurah billadhi huwa khair wa huwa al-man was-salwa. Fa hadha ghairu la'iqin bikum. Fa inna hadha al-at'imata allati talabtum ayya misrin habittumuhu wajadtumuha. Wa amma ta'amikum alladhi manna Allahu bihi 'alaikum fahuwa khairul at'imati wa ashrafuha. Fa kaifa tatlubuna bihi badala. Ketika Bani Israel meminta didoakan oleh Allah, nah didoakan kepada Allah agar Allah memberikan mereka mengeluarkan mimma tumbitul ardu mim baqaliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha, agar diberi ditumbuhkan seperti sayur-sayur atau ini tadi mentimun, bawang putih, bawang merah. Nabi Musa mengatakan kepada mereka, atas tabdiluna alladhi huwa adna. Apakah kalian meminta atau akan mengganti sesuatu yang buruk, yaitu adalah makanan-makanan yang disebutkan ini. Billadhi huwa khair, mengganti yang buruk atau nah, mengganti yang baik dengan yang buruk tadi. Billadhi huwa khair, dengan yang lebih baik, yaitu alman wassalwa, yang disebutkan di ayat sebelumnya 59. Nah, atau 58. Fakulu min. Nah, al-manna wassalwa. Atau ayat sebelumnya di sini wa dhallalna 'alaikumul ghamam wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa 57. Apakah kalian akan mengganti man wassalwa ini dengan yang kalian minta? Wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha dan yang lainnya. Fahadha ghairu la'iqin bikum. Ini tidak pantas bagi kalian. Karena makanan-makanan yang kalian minta itu, jika kalian memasuki apa ya misrin, memasuki berbagai macam kota, kota apapun, nah kalian pasti akan mendapatkannya. Itu makanan umum. Amma ta'amukum, adapun makanan kalian,
Al-manna wassalwa yang Allah Subhanahu wa taala manna berikan kalian, yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada kalian adalah makanan yang terbaik, khairul at'imah wa asyrafiha wa asyrafuha. Sebaik-baik makanan, makanan yang termulia. Fakaifa tatlubuna bihi badala. Bagaimana mungkin kalian ingin menukarnya dengan makanan yang lain? Nah, makanan yang kalian minta itu sudah ada di negeri-negeri yang lain. Adapun yang kalian dapatkan ini khusus spesial khairul at'imah, makanan terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Kaifa tatlubuna bihi badala. Namun lima kana alladhi jara minhum fihi akbaru dalilin ala qillati sabrihim wa ihtiqarihim li awamirillahi wa ni'amihi jazahum min jinsi amalihim faqala wa duribat alaihimudz dhillah allati tushahid ala zahiri abdanihim wal maskanah biqulubihim. Dan karena walima kana alladzi jara minhum, karena apa yang terjadi pada mereka, karena perbuatan yang mereka lakukan, ini di dalamnya terdapat akbaru dalilin, petunjuk. Nah, ini terdapat akbaru dalilin, petunjuk yang besar atau terbesar akbar, menunjukkan bahwasannya qillati sabrihim, menunjukkan betapa sedikitnya, betapa kurangnya kesabaran mereka. Wahtiqarim serta meremehkan, meremehkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan nikmatnya. Nah, ini kan dengan dari perbuatan mereka ini nampak terlihat jelas bahwasanya betapa kurangnya kesabaran mereka dan bagaimana mereka meremehkan perintah-perintah Allah dan juga nikmat-nikmat Allah. Karena ini jazahum min jinsi amalihim. Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka, memberikan mereka balasan atau jaza, menghukum mereka dengan sesuatu sejenis min jinsi amalihim yang sepadan. Al Naam, al jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala hukum mereka dengan yang sepadan dengan amalan mereka. Bagaimana mereka meremehkan ihtiqar, meremehkan perintah-perintah Allah, nikmat-nikmatnya. Maka Allah balas, faqala wa duribat alaihimudz dhillah. Maka mereka ditimpakan kenistaan. Ala syahid ala zahir abdanihim, yaitu kehinaan yang tampak pada fisik-fisik mereka. Wal maskanah, ditimpakan juga kemiskinan biqulubihim, dalam hati mereka. Falam takun anfusuhum azizatan wala lahum himamun aliyatun bal anfusuhum nam anfusun mahinatun wa himamuhum aradaul himami. Sehingga dengan sebab demikian mereka ditimpakan kehinaan, kenistaan, kemiskinan, maka jiwa mereka tidak memiliki kehormatan sama sekali. Nah, tidak memiliki himmah, keinginan atau ambisi yang tinggi. Nah, hanya jiwa-jiwa yang hina. Nah, dan memiliki himmah, keinginan yang ambisi yang atau himmah, nah keinginan yang arda, paling jelek, paling rendah. Demikian azab dari Allah, balasan dari Allah
Itu karena perbuatan mereka sendiri. Waba'u bi ghadabim minallah. Dan mereka Bani Israel ini kembali mendapatkan kemurkaan dari Allah. Ailam takun ghanimatuhum allati raja'u biha wa fazu illa anna illa an raja'u bi sukhtihi alaihim fa bi'satil ghanimatuhum wa bi'satil khalah atau halatuhum. Wa ba'u bi ghadabin minallah. Mereka Bani Israel kembali mendapatkan kemurkaan dari Allah Azza wa Jal, yaitu hasil yang mereka nam bawa dan mereka peroleh ghanimah allati raja'u biha wa fazu illa an raja'u bi sukhtihi alaihim. Nah, mereka tidak mendapatkan ghanimah hasil ketika mereka allati raja'u biha wa fazu, ketika mereka kembali dan mereka menang. Ini apa namanya? Misal semisal ketika berperang kemudian kita menang dari perperang maka akan mendapatkan ghanimah. Kembali berperang dan menang mendapatkan ghanimah. Namun mereka ini Bani Israel tidak mendapatkan ghanimah kecuali hanya mendapatkan kemurkaan Allah. Nah, mereka tidak mendapatkan hasil yang mereka bawa dan mereka peroleh kecuali kemurkaan Allah kepada mereka. Sungguh fabi'satil ghanimatu au al ghanimati. Seburuk-buruk hasil, seburuk-buruk ghanimah adalah yang mereka dapatkan. Wabi'satil haltum. Dan seburuk-buruk keadaan adalah keadaan mereka. Demikian Bani Israel yang diceritakan disebutkan di dalam ayat berapa ini 61. 61 ayat qultum ya Musa ala nasbiro. Sehingga hasil akhir mereka tidak mereka dapatkan kecuali sukhtihi alaihim. Kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Ini karena perbuatan mereka sendiri. Sudah diberikan nikmat malah ternyata ini menunjukkan nah mereka ihtiqari awamirillah wa ni'amihi, merendahkan nikmat-nikmat Allah, meremehkan perintah-perintah Allah. Demikian balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang menyebabkan kita sendiri eh, mendapatkan kehinaan, wal maskanah wa ghadab minhu ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil